Pagi Bu Siti. Wah, dari senyumannya nampak nih bahagia ya. Saya selalu bahagia. Apalagi kalau jumpa dengan murid ya. Ya, sarapan? Udah Bu. Udah, tambah lagi dengan kulit yang luar biasa ya. Ya, jadi insya Allah hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan. Kalau sebelumnya kita juga sudah komunikasi sedikit dengan Ibu Kepala Sekolah terkait dengan tujuan dari pendampingan ini. Ya, jadi tema pendampingan kita refleksi awal kompetensi dasar guru penggerak, kan? Ya, insya Allah akan kita fokuskan pada 4 titik. Yang pertama terkait dengan diskusi tantangan belajar daring, udah lebih kurang sebulan ya, sebulan 2 bulan. Terus kemudian kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang refleksi penerapan perubahan di kelas terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian portofolio digital, dan yang terakhir adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Nah, jadi sejauh ini alhamdulillah lancar ya Bu ya. Iya Bu, lancar sekali Bu. Lancar Bu, alhamdulillah ya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, saya mau memastikan dulu nih, LK-nya ada di bawah. Ini Bu. Oke. Ini yang LK 4 ya. 4 ya. LK 4. 4. Ini LK 3. Ini yang LK 2. Satu nggak ada apa? Yang satu kesepakatan dengan kepala sekolah ya. Nanti kita ngomong sama Ibu Kepala Sekolah, mungkin kita akan menyinggung sedikit tentang itu. Nah, Ibu pulang juga. Ya. Oh. Iya. Emang tertawa tuh bikin bahagia ya, bikin plong ya. Iya. Ngomong-ngomong gimana nih Bu Siti, sejauh ini alhamdulillah kan lebih kurang udah 2 bulan ya. Iya. Belajar pembelajaran daring, ada nggak tantangan atau apa sih yang Ibu rasakan? Tantangan dulu Bu. Perasaannya Bu senang, pertama dapat ilmu baru, dapat kawan baru, kemudian ada fasil yang baik hati, lebih-lebih ada PP yang sangat baik hati dan luar biasa. Terus kalau tantangannya Bu, terkadang waktu mengerjakan tugas ya pertama-tama masih keteteran ya Bu, yang pas modul pertama gitu ya. Tapi kalau sekarang seiring berjalannya waktu, ketika kita mampu mengkondisikan diri kita yang pertama, memanage waktu, alhamdulillah Bu. Terkadang sebelum dudek pun sudah kita, alhamdulillah ya, itu ada saya saksikan di situ luar biasa. Ini Bu Siti nggak cuma super pada saat lokakarya, tapi juga di pembelajaran daring, alhamdulillah sangat aktif ya. Terus sering memberikan penguatan kepada rekan-rekan yang lain, aktif juga bertanya kepada fasil dan pada saat elaborasi pemahaman dengan instruktur ya. Nah, saya apresiasi luar biasa, pertahankan dan tingkatkan terus, karena terkadang ini hal baik yang kita lakukan itu akan memberikan pengaruh positif kepada yang lain, memotivasi yang lain juga untuk bisa lebih baik. Nah, jadi dari proses yang sudah dipelajari, apa saja sih yang sangat berkesan bagi Bu Siti? Kalau berkesan Bu, ibaratnya kalau dengan siswa ya Bu, kalau sekarang itu saya lebih merasa dengan siswa itu udah seperti kawan Bu, ya, gitu kan. Kalau dulu kan kita ibaratnya pas sebelum belajar modul kita masih teacher center Bu. Kalau sekarang kan udah student center. Jadi yang penting itu pembelajaran berpihak pada siswa, karena siswa lah yang ibaratnya siswa harus menjadi subjek, kalau bilang kita objek. Jadi itu sekarang pembelajarannya lebih ke keberpihakan pembelajaran yang kita lakukan itu kepada siswa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita lihat dulu ini kira-kira kebutuhan mereka nggak ya, gitu ya. Iya Bu. Luar biasa. Nah, tentunya ada perubahan-perubahan yang seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan itu sudah mulai dilaksanakan ya, apalagi mulai dari hari ini. Saya tadi sempat melihat kelasnya Bu Siti, wah keren nih Bu Siti, ada KSE-nya, jadi ada aspek social emosional siswa sangat diperhatikan ya. Kan jam rawan Bu, jam segini tuh udah jam rawan Bu, ini kan kebiasaan mereka libur, tiba-tiba udah masuk sekolah. Jadi bawaan mungkin jam segini masih ngantuk-ngantuk di rumah, nggak sama orang tua kan
gitu Bu. Kalau nggak kita berikan semangat ya. Terus apalagi nih hal berkesan selama pembelajaran dari jadi kurang 2 bulan ini lah. Belajarnya kalau dibilang hal Bu banyak sekali Bu. Salah satunya adalah ilmunya itu Bu. Jadi hal yang pertama Bu kan kemampuan kami dalam IT itu Bu, kok tiba-tiba jadi ratingnya tuh naik Bu. Kalau Iya. dulu kan kayaknya kami menganggap diri kami itu kalau ada 0 sampai 10 berarti berada di 4 gitu. Kalau sekarang kayak udah 6 gitu Bu. Karena apa? Misalnya 2 jam ke depan tuh harus siap, tapi bisa gitu Bu. Insya Allah seperti itu Bu. Berarti tantangan yang disajikan itu membuat kita tuh semakin tertantang Iya. untuk jadi lebih baik. Iya, apalagi kan di di kelompok kami Bu, itu kan luar biasa itu kawan-kawan yang lain. Jadi dari mereka juga bisa memberikan inspirasi. Ketika kami udah melihat tugas mereka di Drive itu Bu, di Google Drive, jadi kita sendiri Bu termotivasi, orang kok cantik gitu, kenapa kita biasa-biasa saja begitu Bu. Iya, Sehingga itu juga bikin kita menambah Tergerak ya. betul, Bu. Bergerak nanti Iya. insya Allah akan terus menggerakkan. Iya, insya Allah. Dan saya yakin selama ini juga sudah mulai menggerakkan. Iya. Kalau tantangannya ada nggak? Tantangannya Bu, tantangannya itu dari diri sendiri, kita kadang kurang banyak waktu gitu, sehingga tugas kadang keteteran gitu Bu ya. Tantangan yang lain apa ya Bu, karena didukung oleh Fasil yang ketika kita bertanya beliau langsung menanggapi. Kebetulan ada PP-nya juga. Ibaratnya begini, kami WA pun Ibu siap tanggap dan memberikan bantuan kepada kami. Jadi tantangannya kalau dalam daring itu kayaknya nggak ada. Alhamdulillah, berarti semua berkat kolaborasi, Iya. komunikasi ya. Insya Allah saling membantu, Saling menguatkan melengkapi. juga Bu sesama CGP dalam kelompok kami Bu. Jadi ketika ada tugas yang CGP yang lain sudah siap, mereka langsung membangunkan kami Bu. Ini kita besok dudet ya. Nah, jadi kami pun nggak melempem Bu, ingat besok dudet. Oh iya iya. Jadi, gitu. Oh iya Bu, izin Apa Bu? Kok mati? hidupkan dulu. Kok dia nggak hidup nanti? Oh hidup. Tolong hidup ya. Oh saya lupa. Sebentar, ada yang tertinggal. Jadi dari tadi kita ngomong tidak apa-apa. Iya. Jelas. Iya Bu. Karena upaya publikasi seperti ini juga terkadang bisa memotivasi yang lainnya, bisa menjadi ilmu bagi yang lain kan. Apalagi Bu Siti juga punya banyak sekali pencerahan yang insya Allah akan memberikan dampak positif bagi yang lain. Insya Allah Bu. Oke. Baik, jadi secara garis besar bisa dikatakan tantangannya alhamdulillah terselesaikan, gitu ya. Terselesaikan Bu. Iya. Kalau baru-baru wajar lah Bu kan. Misalnya Iya kita benar. berbeda dengan pendidikan yang dulu kita ikuti gitu, walaupun LMS juga gitu. Tapi kalau sekarang ya kok ini kan gitu Bu. Ternyata tidak seperti yang kita pikirkan ya. Iya Bu. Oh iya. Alhamdulillah berarti aman. Nah, kalau untuk dukungan gimana Bu Siti? Kalau dukungan Bu, kebetulan saya berada di ekosistem sekolah yang memang luar biasa mensupport saya Bu. Misalnya Ibu lihat sendiri kan hari ini gitu. Jadi kalau dari dukungan sekolah, alhamdulillah luar biasa. Dukungan kepala sekolah juga, dari keluarga juga, dari kawan-kawan Bu. Kadang Benar. pas mau ngeluh cepet kali gitu, nggak usah takut gitu. Nanti insya Allah indah pada waktunya. Iya. Jadi seperti itu Bu. Jadi semangat lagi ya. Semangat lagi gitu, ada kawan-kawan yang terlebih dahulu gitu kan. Itu Bu. Nah, kalau dukungan spesifik dari kepala sekolah apa? Oh, dukungan spesifik Bu, luar biasa Bu dari kepala sekolah. Beliau yang mensupport saya juga, beliau yang selalu mengingatkan seperti hari ini Bu, beliau bilang gimana ini nggak ada kan kita gimana jadwalnya. Jadi ya udah Bu nggak apa-apa. Kata Bu Zora pun apa Bu diinikan aja, katanya kalau emang ada hal-hal penting di telepon saya aja. Jadi dukungan Aman luar ya. biasa Bu. Kalau dari rekan-rekan keluarga juga alhamdulillah Iya, mendukung. Bu. Jadi pikiran tenang, Iya, semangat iya, ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, Bu Siti masih ingat nggak pada saat Lokakarya kemarin kan kita sudah melakukan pemetaan nih. Yang pertama kekhawatiran, terus kemudian harapan dan bahkan alternatif solusi. Iya. Nah, menurut Bu Siti kekhawatiran itu terjadi nggak sih? Sepertinya setelah saya jalani udah nggak khawatir lagi Bu. Alhamdulillah. Karena Berarti dulu kan khawatirnya nggak siap tugas, bagaimana dengan anak-anak, tapi ternyata kan nggak Bu. Kalau dibilang tugas,
waktu pulang sekolah bisa kita kerjakan. Kemudian terkait dengan misalnya ada lokakarya, kita kan sudah izin dulu dengan kepala sekolah, kita Iya. mencari guru pengganti, ya begitu Bu. Dan juga saya sudah siapkan Bu untuk loka hari Sabtu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kekhawatiran itu tidak Iya, terjadi ya. iya. Apalagi itulah dukungan dari berbagai pihak itu sangat mendukung. Terutama kepala sekolah, terus rekan-rekan yang lain Iya. seperti tadi Ibu minta tolong untuk menggantikan sementara, siap sedia rekan-rekannya ya. Insya Allah Bu. Nah, dari keluarga juga, apalagi kegiatan, ada beberapa kegiatan yang mungkin menyita waktu Iya, kita ya. Iya Bu. Masya Allah. Nah, kalau harapan nih, harapan kan kemarin ada beberapa ya harapannya yang sudah terwujud mungkin setelah pembelajaran 1 bulan atau 2 bulan ini. Harapan saya yang sudah terwujud, saya sudah mampu memposisikan diri saya dalam pembelajaran itu sebagai siswa itu student center Bu. Jadi Oke. pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Oke, Gitu. student center. Ada lagi Bu? Pembelajaran yang menyenangkan bersama anak-anak Bu. Alhamdulillah. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah kami lebih tertingkatkan Bu. Itu Bu. Kolaborasi ya. Mm-mm. Nah, kolaborasi apalagi Ibu juga ketua komunitas ya. Ya Bu. Ya, dan tentu saja ini sangat bermanfaat. Nah, kalau harapan yang mungkin Ibu harapkan untuk pembelajaran ke depannya, Pembelajaran selanjutnya. harapan yang lain mungkin untuk pembelajaran ini kan kita masih jalan ya, Iya. masih yang sudah berlalu lebih kurang 1,5 bulan. Nah, untuk ke depannya apa nih harapan Bu Siti? Nah, harapan saya semoga ke depan saya bisa lebih meningkatkan kompetensi diri saya, baik itu secara mandiri maupun kawan-kawan gitu Ya, rekan-rekan yang lain ya. kompetensi melalui kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar Bu, saling kolaborasi lah. Jadi intinya meningkatkan kompetensi diri dan pengembangan diri yang kami lakukan secara terus-menerus kontinu Bu. Iya benar sekali, karena yang namanya kita seorang guru memang seharusnya menjadi pembelajar sepanjang hayat, Iya. nggak cuma belajar untuk hari ini aja, Iya. tapi terus belajar. Iya, Bu. Dan luar biasa sekali kalau memang Bu Siti berpikir tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk rekan-rekan yang lain, pengembangan rekan-rekan yang lain, apakah melalui komunitas belajar Iya. atau bahkan karya-karya yang sudah Ibu hasilkan yang Ibu publish melalui berbagai media sosial ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai dan tentu saja jangan lupa nanti untuk berkolaborasi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya, Bu. Kalau dukungan oleh kepala sekolah dan rekan guru, apa saja bentuk dukungan selama pembelajaran daring? Selama pembelajaran daring ini apa ya Bu, kalau daring ini kan masih dalam libur ya Bu. Kalau apa ya, sebenarnya dukanya banyak Bu. Ketika kesulitan tanya sama ibu kepala sekolah juga beliau menjawab Bu itu. Jadi misalnya kayak tugas misalnya Bu, saya ini misalnya terkait kegiatan Bu, apa saja ini yang bisa kita isi Bu, kegiatannya apa saja. Jadi beliau memberikan Bu yang saya minta ataupun yang saya kita buat kegiatannya ini Bu ya gitu, kayak silat. Ini boleh nggak kita masukkan Bu di kegiatan yang kan ada yang berpihak pada murid waktu belajar di luar, nggak lagi dalam kelas Bu. Nah, jadi semuanya kami didukung sih Bu. Ya, beberapa adaptif dalam pembelajaran penyesuaian. Nah, itu luar biasa sekali. Terus kemudian ketika mungkin kan di sekolah seringnya ada kegiatan-kegiatan siang, sementara Ibu harus mengikuti mungkin ruang kolaborasi atau apa. Nah, itu biasanya gimana? Kalau siang ruang kolaborasi kan waktunya itu jam 2 ya Bu ya. Jam 2 itu kan sudah waktunya pulang sekolah Bu. Berarti tidak ada kegiatan siang di sekolah ya, pas ya. Sekolah Bu ya. Tapi kalau mungkin ada saya biasanya juga ikut di sekolah Bu. Kayak kemarin kami kan Selasa, Rabu, Kamis. Itu kan kami emang ke sekolah gitu. Saya mengerjakan tugas pun saya di sekolah, kawan-kawan juga nggak masalah sih, saling bantu. Yang penting tetap berpartisipasi ya. Jadi tidak melupakan posisi kita atau peran kita sebagai guru dan juga sebagai CGP. Nah, itu memang sesuatu yang harus terus kita pahami dan tingkatkan, karena ada juga mungkin mudah-mudahan itu tidak pernah terjadi pada kita. Kadang lagi sibuk ini kita hanya fokus ini. Enggak. Alhamdulillah kita fokus sama semua ya. Kayak hari ini Bu, kan hari ini kan udah jadwal nunggu Ibu, tapi insya Allah Bu, padahal kegiatan besar juga pun tetap itu Bu, partisipasi kami. Ya, alhamdulillah ya. Iya Bu.
bisa berbagi, bisa Iya. membagi waktu dengan luar biasa. Nah, Ibu, alhamdulillah kan sejauh ini udah belajar tentang materi di modul 1, 1 dan 1, 2. Modul 1 itu berkaitan dengan pemikiran Bapak Iya. Ki Hajar Dewantara ya. Filosofi Sementara Ki Hajar. nilai 1, 2 itu nilai dan peran. guru penggerak. Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu nih, apa saja nih perubahan yang mungkin sudah mulai Ibu lakukan atau Ibu rasakan terkait dengan pembelajaran dari modul tersebut? Kalau dari modul 1 itu kan Bu, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, berpihak pada murid gitu. Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Jadi kita juga melihat latar belakang mereka begitu, Bu. Kemudian kodrat alamnya bagaimana, kodrat zamannya. Jadi semua yang dijelaskan oleh Kak Hadi dalam modul itu saya rasa cukup bermakna, Bu, bagi pembelajaran dan bagi diri saya sendiri, Bu. Iya, benar sekali. Nah, perubahan yang sudah Ibu lakukan mungkin apa di kelas? Kalau di kelas ya seperti yang Ibu lihat tadi sudah mulai student center, Bu. Jadi saya sekarang sebagai guru hanya menjadi fasilitator, Bu. Kalau dulu kan saya peran utamanya, Bu. Saya soal ibaratnya syuting, saya yang jadi produsernya, saya jadi sutradaranya, semua saya. Tapi kalau sekarang kan bagi peran, Bu, dengan anak-anak. Jadi nggak selalu kita harus memerankan semua peran kita, Bu. Jadi anak-anak juga berikan motivasi bagi mereka supaya mereka bisa lebih maju lagi. Benar-benar. Biasanya motivasi seperti apa yang Ibu berikan? Misalnya begini, Bu, motivasi bisa dengan kami setelah belajar itu, Bu, kan ada umpan balik. Jadi dari hasil refleksi terhadap pembelajaran hari ini, dari situ di mana kurangnya, ya itulah saya berikan motivasi kepada siswa gitu. Ya, luar biasa sekali ya. Berarti Ibu sudah menerapkan banyak sekali dari nilai guru penggerak. Itu tidak hanya kolaborasi, tetapi juga reflektif, berpihak pada murid, terus kemudian mandiri juga, inovatif ya. Masya Allah, luar biasa. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya memang banyak hal yang bisa kita lakukan berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Terus kemudian pembelajaran apa lagi yang Ibu dapatkan setelah mempelajari modul 1, 1 dan 1, 2? Pembelajarannya, Bu, hebat, Bu ya. Jadi sekarang kita jadi guru tuh jangan lagi menuntut. Iya, kita lebih ke menuntun, Bu. Benar, Bu. Kalau dulu kan kita menuntut anak-anak tuh harus bisa itu, sedangkan kita tidak menuntun mereka. Nah, sekarang itu yang diperlukan apa? Kita menuntun mereka, Bu. Kalau memang siswa itu ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik, Bu, yang non kognitif itu kita kan bisa lihat, Bu, mana siswa yang auditory, mana siswa yang visual, mana siswa yang kinestetik. Jadi terkadang nggak selamanya siswa kinestetik grup tuh nggak, kita butuh dia, Bu, nanti begitu, Bu. Jadi iya, benar. Itu, Bu. Lebih ke aspek berdiferensiasi gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau untuk asesmennya atau kan biasanya kan ada asesmen apa itu formatif, apa itu sumatif, itu model atau pemberian asesmen kepada semua anak itu seperti apa? Kalau saya kalau asesmen itu kan, Bu, kan kita berikan itu sesuai dengan apa ya, Bu ya, ibaratnya melalui pemetaan itu kan ada siswa yang mana yang auditory seperti yang saya jelaskan tadi, mana yang visual, mana yang kinestetik, Bu. Walaupun di materi yang sama, tapi ketika kita memberikan asesmen itu di situ terlihat bahwa perbedaan antara sama materinya, cuma di situ kita jelas bisa lihat kinestetik yang mana, audio. Kadang kan siswa dengar aja dia paham, kadang dia ada siswa yang memang dia harus lihat gitu, ada siswa dia memang kita harus semua ya. Nah, jadi itulah yang kita butuhkan, Bu. Dan itu juga ya memang sesuatu yang luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Jadi tidak hanya fokus pada berdiferensiasinya pada materi, menyesuaikan dengan karakteristik anak sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kebutuhan peserta didik, kebutuhan peserta didik, tapi juga bentuk asesmennya. Karena kalau gaya materinya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, tiba-tiba kita menuntut mereka dengan asesmen yang sama, ya mungkin itu kurang adil ya. Dan itu sangat saya apresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian saya juga ingin tahu sedikit bagaimana dengan respon rekan-rekan guru yang lain terhadap apa yang sudah Ibu lakukan. Kalau respon guru yang lain, Bu. Iya, Alhamdulillah. Respon kepala sekolah. Kalau kepala sekolah memang kami di awal memang beliau
ya karena kan Bu ada guru penggerak Bu di sini. Jadi dengan adanya beliau di sini, beliau mampu menggerakkan yang lain, saya juga ikut tergerak sehingga kami di sini sudah sama-sama tergerak Bu Iya. dan saling menggerakkan Bu. Iya benar. Ya, jadi kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi itu semua kelas sudah menerapkan Bu. Misalnya kayak hari ini Ibu masuk itu mereka sudah melakukan asesmen Bu, baik itu kognitif maupun non kognitif Bu. Diagnostik ya. Jadi dengan adanya pemetaan tersebut, Iya. untuk kedepannya kita sudah Kita punya kan bisa gambaran lihat, Bu. seperti apa Iya, di modul asesmen aja. diagnostik yang non kognitif Bu. Kan ada di situ menonton video. Jadi kita bisa lihat berarti gaya belajar sesuatu emang gak suka orang tuh dengar kita ceramah gitu. Mereka lebih ke menonton video gitu Bu. Iya. Kadang kan ada, maka di sini kita buat melihat gambar, menonton video, guru-guru ceramah. Rata-rata Bu mereka tak mau menonton video. Terkadang anak-anak kalau nonton video tuh rangsangannya juga udah lebih ini Bu. Iya. Stimulasinya lebih bagus Bu. Apalagi menggunakan panca indera mata, Iya, terus kemudian kan semua Bu telinga, orang tuh kan kalau misalnya kalau kita yang ngomong, kadang orang tuh lihat kita tapi pikirannya pikiran kemana-mana. kemana-mana. Iya benar. Itu artinya kita belum menemukan kebutuhan mereka Iya. ya, tapi luar biasa sekali. Nah, menurut Bu Siti, apa sih yang perlu diperbaiki mungkin untuk ke depan? Yang perlu diperbaiki mungkin bagi diri saya ya Bu. Jadi saya harus lebih banyak lagi mungkin dengarkan sejawat berkolaborasi jika ada permasalahan di kelas. Kami saling maksudnya bisa saling sharing lah Bu gitu. Bukan cuma permasalahan sih Bu, kendala apa ataupun apa yang didapatkan gitu Bu. Jadi yang lebih saya tingkatkan rasanya kolaborasi Bu gitu. Kolaborasi ya. Bersama rekan sejawat gitu. Kalau kolaborasi, apakah Ibu pernah melakukan kolaborasi di kelas mungkin? Kalau dengan guru Bu dengan guru lain ada sih Bu, misalnya kalau Ramasan kan sekarang terkait kurikulum merdeka, capaian pembelajaran ini mana saja nih elemen-elemen. Nah, jadi saling berdiskusi kami Untuk mendesain pembelajaran ya. Bu, gitu Bu, misalnya apakah elemennya ini dipisah-pisah atau emang ada semua. Nah, jadi saling tanya-tanya Bu. Terus kemudian untuk proses pembelajaran itu sendiri, apakah sumbernya mungkin apakah Ibu menggunakan berbagai sumber atau sumber apa yang paling berpengaruh terhadap penguasaan materi anak? Sumber dari saya Bu. Apakah sumbernya dari Ibu sering Ibu pakai? Apakah ada sumber-sumber lain yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi? Kalau saya dalam penyampaian materi lebih ke maksudnya sumber yang saya pertama dari diskusi saya dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, kemudian internet juga Bu, itu juga sangat membantu Bu. Jadi ketika kita melihat orang bisa mendesain pembelajaran, orang bisa mendesain video Bu, masa kita nggak bisa Bu, kan begitu Bu. Salah satunya ya kalau sekarang kan yang kita sangat ini Canva ya, pemanfaatan Canva dalam pembelajaran. Bagaimana kita bisa mengeluarkan suara kita sendiri? Kalau dulu kan cuma gambar-gambar aja, sekarang kita coba suara kita gitu Bu. Jadi jadi terus berinovasi ya. Iya Bu. Nah ngomong-ngomong, semua perubahan ataupun hal-hal yang sudah Ibu lakukan ini sudah dituangkan dalam jurnal Dwi mingguan? Udah Bu ya. Udah alhamdulillah ya, karena kan saya lihat kemarin Ibu juga menggunakan model 4P ya. Nah ada perubahannya. Ya memang jurnal itu sangat penting, jadi kita juga bisa merefleksikan diri, oh apa yang sudah saya lakukan. Kira-kira perubahan yang ingin saya lakukan dari perencanaan sebelumnya sudah saya lakukan apa belum ya? Berarti sudah ya. Nah terkait dengan aksi nyata, gimana perkembangannya? Dilihat Bu, udah siap. Boleh. Sudah Bu ya, tapi kalau yang satu itu emang udah ini Bu ya. Memang tidak diminta untuk diupload ya. Diminta untuk diupload, cuman kan kayaknya 1, 2 nggak juga Bu ya. Ya. 1, 2 nggak, kita lihat di apa tuh namanya di LMS flow-nya nggak ada Bu, atau flow di mana? Ya mungkin Nggak ada karena saya memang lihat. Sila nggak ada Bu, 1, 1 ini 1, 2 udah jalan Bu, hari ini dudek tapi nggak tahu mau masukin kemana gitu, paling di apa di ya aksi nyatanya. Drive lah. Ya nanti mungkin bisa kita lihat ya. Ini Bu mau lihat yang di mana Bu, yang di apa di Google Drive-nya atau di portofolionya? Boleh.
yang di portofolio juga boleh. Tapi kan belum. Karena sebentar lagi mungkin kita akan diskusi juga tentang portofolio. Gambaran umum aja. Sempurna, Bu. Iya, pasti. Karena kan ini juga kita masih proses. Nanti setelah 6 bulan sudah semakin banyak kan Iya, yang Bu. dimasukkan ke situ. Jadi kan baru saya isi apa ya, Bu, itu cuman ini aja, Karya. Bu. Karya aja. Ibu menggunakan portofolio digitalnya dan menggunakan media apa? Google Sites ya, Bu? Google Sites. Karena ibu bilang Iya. kemarin coba dengan Google Sites. Google Sites ya, kami itu, Bu, selain Google Sites emang Google Drive. Portofolio digital kayaknya bisa juga dengan yang lain kayak Canva mungkin bisa juga. Cuma Oh, yang Canva. pernah saya buat itu Google Sites sih. Bisa pakai site. Ini, Bu, belum sempurna, Bu, ya. Masih belajar, Bu. Keren nih. Ini Sampai berandanya, formnya Bu. ya. Ini apa? Kita isi foto kita, Bu, atau gimana? Boleh pakai logo, boleh pakai itu lebih ke ibu sih, nggak apa-apa. begitu, Kalau Bu. mau judulnya jurnal JP juga gitu. nggak apa-apa. Ini profilnya belum, Bu. Itu Di sini apa? kreativitas ibu aja. Profil ibu. Oh, gitu. Ini, Bu, ya. Kalau bisa profilnya dimasukkan yang berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak. Ini, Bu, yang apa ya? Ini, Bu, ya. Ini udah ahli ini. Ini. Udah terstruktur ya. Kan lihat-lihat, Bu, itu lihat-lihat juga, Bu, Iya. belajar dulu, Bu. Nah, ini modul. Mantap. Nah, ini, Iya. Bu. Ini udah lebih terstruktur. Cuman kan kemarin tuh nanya ya sama ibu apa semua, Bu, atau gimana tuh, atau maksudnya apa nggak bisa terbuka, Bu, ya. Udah isi nih, Bu, di aksi nyatanya. Diklik di sini aja. Ini. Atau langsung diklik di sini aja kan ini kayak untuk mode satunya. Tidak ada, Bu, karena di mode satu-satunya, Bu, saya masukkan sini. Belum ibu tautkan link sepertinya ya. Karena biasanya ketika kita masukkan ini, Bu, udah keluar ya. ini buatnya kayak gini, Bu. Jadi yang tautkan link tuh belum paham, Bu. Oh iya. Yang tautkan link belum paham. Nah, ini yang langsung upload videonya dari G Drive-nya, Bu. Nah, ini yang lain saya nggak masukkan dulu, Bu, kayak koneksinya. Makanya saya tanya sama ibu, apa semua, Bu? Bagusnya semua. Jadi kan ibu nanti kapanpun bisa mengakses. Kalau misalnya di LMS kan kita cuma bisa akses 6 bulan. Nah, kalau ini mau sampai kapanpun, yang penting dipublish aja, nanti kawan-kawan juga bisa lihat. Seperti itu. Gitu, Bu, ya. Ini kan baru aksi nyata. Berarti kalau kita buat izin klik ya, Bu, ya. Izin, Bu. Klik terus, Bu. Klik aja, Bu. Ini dia. Ini dia. Ini, Bu, ya. Itu ya, Bu, bukanya. Iya. Boleh lah. Itu baru pertama ya, Bu. Nanti kita bisa tautkan link. Jadi link yang di sana nanti bawa sini kan. Ini link juga kan? Ini bukan link, Bu, video. Oh, video Ibu masukkan. Belum, makanya kan kalau yang link belum bisa, Bu. Belum bisa saya, Bu. Nanti kita lihat lagi. Ini kenapa ya? Itu yang untuk modul satu itu belum pakai suara sendiri, Bu. Ini masih. Ini yang 1-2 rencana memasukkan dengan suara sendiri, Bu. Berarti ini yang untuk nanti saya izin dikirimin linknya ya. Izin dikirimin link aksi nyata ini. Yang filenya juga boleh kan ada nih di Drive. Nanti link yang di Drive aja. Oh, boleh, Bu. Tapi udah dimasukkan ke link yang Ibu Fatimah kirim. Itu, Bu. Oh, udah semua ya. Bu. Kalau di tugas udah berarti semua. nggak apa-apa, nanti biar saya cek sendiri aja lagi kan. Kalau yang untuk aksi nyata modul 1-2? Modul 1-2 itu belum beres betul, Bu, kan? Karena masih ada beberapa ada waktu ya? Karena kan udah itu kayak untuk modul 1.2 nggak diminta testimoni, Bu, ya? Ada kayaknya. Ada. Makanya saya ada ini, bukan cuman
nggak berani saya masukkan dulu Bu. Kalau yang 1.1 memang ada diminta testimoni. Saya juga buat itu apa namanya Tapi kalau testimoninya. kalau memang di instruksi tidak ada ya udah nggak usah. Oh gitu Bu. Ikuti instruksi aja. Oh, gitu. Karena Ini ada yang- rubriknya juga kan. ini yang aksi nyata 1.2 ini. Belum ini Bu ya, belum Iya, nggak apa-apa. belum belum Ini udah pakai suara sendiri ya. Udah, Iya, mantap. ini baru belajar makanya belum saya apa Bu ya, belum perfect gitu, makanya karena nanti malam tuh, Bu. Assalamualaikum. Iya. itu Bu. Salam dan bahagia karena Ibu Guru Penggerak. Saya Siti Sarah, CIP angkatan 11 dari SD Negeri 27 Kabupaten Kediri, Provinsi Aceh. Mantap. Baru itu Bu. Oke lah nanti saya tunggu kelanjutannya ya. Baik, Pasti Bu. keren nih. Insyaallah Bu, mudah-mudahan. Insya Allah saling menginspirasi dengan rekan-rekan yang lain ya. Ya Bu. Nah berarti tadi kalau saya tidak salah melihat format portofolio digitalnya sudah ada profil ya, ada artefak, terus sertifikat juga ya. Sertifikat itu apa Bu? Sertifikat saya yang selama Iya. saya Kalau bisa sertifikatnya dimasukkan aja semua. Misalkan nanti Ibu klasifikasikan sesuai dengan tahunnya. Apalagi sekarang di PMM kan diminta misalnya tahun 2023. Jadi kita mempermudah kita untuk dari mengakses tahun gitu. berapa itu Bu? Yang terbaru aja. Terbaru aja ya. Baru aja nanti dimasukkan. Kalau mau masukkan tahun 2023 juga bisa. Karena biasanya kan kalau mengikuti perlombaan apa itu 3 tahun. Jadi yang 3 tahun itu masukkan aja biar tambah banyak. Boleh Bu. Nah, kalau misal nggak kita masukkan dalam satu file, nanti kan Bentuk lupa ya. PDF nanti Bu. PDF. Bu. Sambil ini Bu, sambil Aman. Nah, jadi nanti bukan yang paling penting ketika final membuat. tapi ini bukan sedikit Bu ya, biar saya lebih lega bukan. Ini kan kalau aksi nyata kan due date-nya hari ini Bu. Tapi memang ya Bu nggak ada tempat masukannya, makanya cobalah Ibu lihat apa ini di situ kan cuman view word, itu kan cuma lihat aja kan. Kalau itu kan sudah mengerjakan Bu ya. Biasanya dia muncul tanda conteng. Kalau udah kita kumpulkan baru muncul kan. Iya. Nah, Tapi- kalau memang ini nggak ngaruh ya nggak apa-apa. Coba dibuka aja dulu. Kalau untuk yang 1.1 tuh udah selesai, yang 1.2 ini hari ini belum modul ini Bu ya. Oke. Nah ini Bu, ini Coba. nah kan Iya. kan nggak tahu kita masukkan di mana Bu. Di modul ini apa ya? Misalnya rencana yang telah rencana. Materi sebagai pengembang. Ini berarti nanti didokumentasikan dalam bentuk video sudah nih, sudah mulai ya? Yang tadi kan video tuh Bu kan, itu kan video Yang belum selesai tadi. Ini satu dua 1.2 kan? nih Bu. 1.1 juga ini Bu, nggak ada tempat upload di sini. Bu-nya juga nggak ada. Iya, ini berarti cuma dimasukkan ke portofolio digital ya? Iya. Oh iya, kayaknya sih kan? nggak ada. Iya Bu kan, berarti masukkan ke Portofolio digital aja. Jadi kan bisa kayak hari ini pendampingan. Jadi sebenarnya walaupun tidak ada tempat upload, Ibu udah menunjukkan nanti kami yang akan mengisi pelaporan karena di sini memang diminta untuk melihat aksi nyatanya. Iya boleh. saya foto. Kayak apa? Fotoin bentar pendampingan. Oh, belum. Foto ini. Anak dua. Anu, nundang bisa ada tidak yang foto landscape. Soal tepuan, kita lo berapa duman? Iya. Hah? Coba 3A. Kok di print mo pula? Ini gimana? Oh, ada muti. Dek foto dia siap. Tuh.
tuh Dek belaga. Jangan izin lah gak ada. Dari si Dedek Budu yang ibu. Ini gimana ya? Oke, masa portofolio digital berarti secara garis besar sudah aman lah ya, tinggal dimasukkan aja nanti beberapa frame. Berarti Bu semua kayak koneksi juga masukkan. Mm-mm, Koneksi cuma kita tulis di bawahnya ataupun di judulnya itu Sub-subnya. misalnya koneksi yang dengan apa namanya dengan link itu gimana Bu? Sangat penting. Belum. Apa nanti setelah proses coaching ini nanti kita lihat lebih lanjut tentang itu ya, tautkan linknya. Iya. Ya, tapi pastikan juga nanti jangan lupa baca lagi modulnya panduan, maksudnya tetap mengikuti panduan ya. Memang semua yang diisi di sini berkaitan dengan pendidikan guru penggerak. Kalau yang sifatnya pribadi berarti nggak usah dulu. Maksudnya Bu, Mungkin kayak foto-foto selfie atau apa. Kan ada tuh juga. wow, Bu, ada juga. Ya Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi kan sepertinya Bu Siti juga udah ya peta posisi diri. Kita mau diskusi sedikit nih tentang kompetensi Bu. diri. Iya, apa aman. Insya Allah nanti saya Bu. Nah, menurut Bu Siti nih, kompetensi apa yang sudah baik dari semuanya? Kan ada kompetensi pengembangan diri, ya kan? Kemudian ada pemimpinan pembelajaran, terus kemudian juga ada pengembangan manajemen, pengembangan sekolah. Nah, Bu Siti sudah berada di titik mana? Kalau saya kalau yang kompetensi pengembangan kompetensi diri Bu sudah. Alhamdulillah kalau diskalakan 1 sampai 10, insya Allah berada di Kayak udah skala 9 lah Bu ya. mantap. Karena kita semangat Iya, untuk terus iya. belajar ya. Oh, Belajar, terus kemudian juga berbagi dengan yang lain ya. iya Bu, insya Allah. Bu. Mantap. Bagaimana dengan kompetensi yang bagian yang lain? Mewujudkan kepemimpinan apa nih? Kepemimpinan pembelajaran. Iya Bu, saya sudah ibaratnya mempraktikkan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Jadi kami ibaratnya kalau berkelompok itu memang selalu ya, selalu lah. Karena anak-anak dengan berkelompok itu banyak hal yang bisa kita lihat Bu. Di situ juga nampak bagaimana cara mereka berkolaborasi, mengelola emosi Bu. Karena di dalam kelompok misalnya ada 5, tentunya pemikirannya beda-beda ya. Memang nampak alhamdulillah. itu Bu. Alhamdulillah berarti untuk kalau untuk kepemimpinan pembelajaran skala 1 sampai 10 insya Allah sudah berada di mana? 8 Bu. 8. Nah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan itu misalnya di sini keterlibatan orang tua lah gitu Bu. Orang tua ataupun masyarakat. Maksudnya dalam membangun kesadaran mereka bahwa pentingnya pengembangan pendidikan Bu. Masih merendah itu Bu. Maksudnya kadang kan Oke, berarti kolaborasi dengan orang tua ya. iya, Bu. Oke, kolaborasi. Kalau yang sudah baik tadi ada pengembangan diri dan pengembangan orang lain. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan manajemen sekolah atau pengembangan sekolah? Itu kolaborasi Bu ya, kolaborasi dengan warga sekolah untuk merancang dan merencanakan program pembelajaran baik itu intrakurikuler, kemudian ada ekstrakurikuler, kemudian ada co-kurikulernya Bu. Kita nggak mungkin bisa kerja sendiri Bu. P5 itu kan memang harus kolaborasi dengan rekan mapel Bu. Jadi harus kolaborasi. Kalau P5 di sini siapa yang Saya koordinator. Masya Allah, berarti Ibu sudah memiliki kompetensi pengembangan manajemen sekolah yang luar biasa. Alhamdulillah sejauh ini kan sudah menghandle berbagai program juga P5 ya, kolaborasi dengan luar biasa. Ada yang perlu ditingkatkan mungkin? Ada Bu. Baiknya kan itu yang pembinaan manajemen sekolah ya. Jadi ada ibaratnya visi misi sekolah itu belum sepenuhnya berorientasi pada murid gitu ya. Berarti nanti perlu sosialisasikan kembali ya. Iya. Terus kalau untuk pengembangan sekolah Bu, kepemimpinan pengembangan sekolah itu saya sudah bisalah memotivasi rekan kerja gitu untuk menemukan budaya belajar yang berpihak pada murid.
Oke, jadi luar biasa sekali ada banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, untuk rencana perubahan mungkin kan tadi Ibu Siti sampaikan mungkin untuk bagian visi belum sepenuhnya tercapai. Nah, perubahan apa yang Ibu Siti inginkan atau rencanakan? Di guru, yang penting guru dulu harus paham apa itu visi misi sekolah, Bu. Nah, betul. Kadang kan sebagian guru juga belum paham. Tuh, kadang saya kalau ditanya langsung juga bingung. Ini apa ya, lupa. Jadi kita maksudnya harus memahami dulu visi misi sekolah kita ini apa gitu, Bu. Iya. Jadi visinya dulu harus tahu, terus misinya apa yang perlu dilakukan. Iya. Jadi biar semuanya komitmen, Bu ya. Iya, Bu. Menurut Ibu, insya Allah semuanya sudah mulai jalan atau sudah sangat baik. Oh. Sudah menuju sangat baik, Bu. Alhamdulillah. Iya. Tapi terus melakukan berbagai Iya. upaya perubahan dan juga peningkatan, Bu ya. Iya, Bu. Nah, lagi-lagi saya mau mengapresiasi Bu Siti karena memang Bu Siti tidak hanya belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat, tetapi juga terus bergerak dan berkolaborasi dengan yang lain, baik dalam program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, dan terus belajar agar bisa memenuhi 4 kompetensi guru penggerak ini. Nah, Bu Siti, menurut Bu Siti nih ya, ada nggak sih pembelajaran yang Ibu Siti dapatkan setelah sesi pendampingan kita hari ini? Banyak, Bu ya. Salah satunya ya cara ibu, ibaratnya saya dengan ibu itu nggak tegang, Bu. Jadi nggak seperti didatangi supervisor gitu, Bu. Jadi pembelajarannya, Bu, kehadiran ibu itu lebih memotivasi saya, Bu, gitu, Bu, untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi, baik itu secara pribadi saya dalam tugas daring ataupun secara saya sebagai guru di sekolah gitu, Bu. Mudah-mudahan itu terus bisa dilakukan ya, Iya, bisa Bu. ditingkatkan karena kita memang harus terus bergerak. Tanpa bergerak gimana? Apa yang terjadi sama anak didik kita? Dan mudah-mudahan nanti di pendampingan berikutnya ada banyak perubahan yang sudah dilakukan. Saya sudah nggak sabar ingin melihat perubahan Iya, itu yang tentunya juga menjadi inspirasi bagi saya Iya, Bu. karena ketika saya berjumpa dengan Bapak Ibu CGP itu banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan. Iya. Tidak hanya berkaitan dengan kompetensi diri tetapi juga Makanya, Bu. kompetensi yang lain. Iya. Terima kasih ya sudah Iya. memberikan banyak pembelajaran juga bagi